Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita ini edisi khusus untuk menyandari bab kedua. Arti kata didasari dulu dengan pemahaman ini supaya bab kedua nanti lebih paham lah. Anwa'ul jinni alati tukril insa wa kaifiat fatamu tatamu lima'ahum. Jenis makhluk jin yang menggoda manusia dan cara mengatasinya ada amalan. Kalau mau dicatat silahkan catat ya. Langsung saja ya ke tajuk risalah, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Ini bukan hikmah tapi terkait tasawuf terapi ya, pengobatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum kita talim, kita awali, kita kuatkan kembali keislaman kita dengan syahadatain, sholawat, istighfar, talqin, zikir tentunya ditujukan hanya kepada Allah. Luruskan niat, ridha Allah, kita lafazkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ilahi anta maksudi warid lokamat tubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Toharo 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nabi isbat. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha diniyah sholihi wa iradoti Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah,
Ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir, takdi hajatina, pasang niat, ridha Allah. Wa khususan abaruhi nur jawaharul Muhammadin, khususan ilaruhi Muhammad Nabiyunaka, wabil khusus hodiri al-mahdi kalifatul rodin, wabil khusus arwahi juriyati, wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muhsinin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina 'alal Islam wa amitna 'ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu janbi fakfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal bariyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya sifal amrodi, Allahumma ya mujarawat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawina lana syarakatil maut wa najatan minan nari wa lafa'an dal hisab. Rabbi syari sadri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Na ilahil ma'hud. Wassalatu wassalamu li ayasiril hayatil wujud wa ashabil ajam likulli mawjud. Salatan tutafi qulubinal iman wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa tubahi muayyat wa tuhalana bina nur jannat wa nurunai wa nurun jajarari ila wajikal karim. Subhanaka ilmalana ilama alam tanah inaka antal alimul hakim. Langsung ke risalah. Hadirin yang berbahagia, hadir hari ini insya Allah diberkahi. Pada kesempatan hari ini tajuk taklim risalah sebelum lanjut ke kajian bab 2 ya, risalah kemarin, yaitu terapi tasawuf para sufi islami kan di bab 1. Untuk menyandarkan di bab 2 harus didasari, dipahami dulu amalan-amalan terkait dengan jenis-jenis yang sering menggoda kita. Ingat, penyakit masalah itu sering menyepelekan zaman sekarang perkara makhluk ujian dari Allah yang disebut makhluk jin lah ya, gitu ya. Kita pahami itu. Jadi ada manfaatnya ini. Jadi bukan mengandalkan logika aja ya. Supaya kajian ini di terapi tasawuf yang kedua ini amalannya tidak terjadi kebingungan pemahaman, harus kita pahami kemakhlukan ini dulu. Amma ba'du. Makhluk jin adalah salah satu makhluk Allah yang tak dapat dilihat oleh mata manusia. Semua tahu itu. Ya. Tapi bisa dirasakan keberadaannya apabila jauh tahu ya, perasaan kolbu kita, rasa kita ya, selalu baik dan bersih. Ya,
Caranya itu talqin zikir tadi. Jadi, waduh gawat nih, kita talqin zikir supaya bisa merasakan ada jin. Enggak, itu kejelekan. Pas ada kejelekan kita bisa merasakannya, harus bertindak membaca sesuatu. Ya. Siap gitu. Ya. Jadi kepekaan kita terhadap makhluk gaib itu memang zaman sekarang itu makin hilang. Ya. Keberadaan gaib itu seperti jin wajib diimani karena rukun iman kita kan. Yang nggak percaya dianggap tidak beriman. Rukun iman kita kan percaya kepada yang gaib. Ya, iblis, malaikat. Ya. Nah kalau nggak percaya ya kacau ini. Karena sering disepelekan banyak orang nggak yakin, logika aja. Ya. Jadi keberadaan gaib juga memiliki jenis makhluk itu kita nggak sendirian loh. Jin itu makhluk ciptaan Allah juga. Golongannya berbeda-beda sama halnya seperti manusia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari unsur tanah. Sedangkan jin diciptakan dari api yang sangat panas dan tidak ada asap. Jadi kalau ada penampakan ngempul asapnya itu bohong itu. Udah jelas dari api yang tidak berasap. Itu Quran tuh. Di situ aja kita analogi kita kalau ada asapnya ini ya udah bohong itu. Ya. Cerita aja ngapi unggun aja itu orang buat-buat ya. Sebagaimana dijelaskan di Quran surat Al-Hijr ayat 27 ya. Wal jannah khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas, samum. Ya. Ayat lainnya di Ar-Rahman ayat 15 juga Allah berfirman, wa khalaqal jannah min narijim min nar. Dan kami telah menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Ya kan? Nah, itu kata Allah lah. Ya, jangan disepelekan tuh. Sebagaimana halnya manusia, makhluk jin juga diperintahkan untuk menyembah Allah. Sama dengan kita. Kan diterangkan di Quran. Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Kan? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mengabdi beribadah kepadaku. Pada ayat lain juga diterangkan supaya lebih cepat ya. Allah berfirman di surat Al-Jin ayat 11, wa anna minas salihuna wa minaduna zalika kunna tara'iqa qidada. Dan sesungguhnya di antara kami jin, bangsa jin itu, ada yang soleh. Dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda, sama seperti manusia. Berarti ada jin soleh. Nah, kadang-kala di masjid, jangan sepelein itu, adabnya jaga. Digaplok ente baru tahu lo. Toto peang nggak tentu ya. Ya. Ada yang jahat, manusia juga begitu kan? Ada yang soleh, ada yang degil, ada yang bandel, sama. Kalau diperintahnya ibadah, kena hukum-hukum hampir sama dengan manasu, ikhtilaf. Ya. Jadi ada yang soleh tuh, jin tuh. Ada pula yang nggak soleh, mempunyai jalan cara berbeda-beda sama dengan manusia. Maksudnya begini, makhluk jin itu menempuh jalan berbeda-beda. Ada yang Islam, ada yang Kristen juga, sama. Ada yang Buddha juga, ada yang mengerjakan amal soleh, ada yang taat kepada Allah, ada juga sebaliknya, ada juga yang tidak beriman, ada juga yang ingkar, ada yang juga yang bandel kepada perintah Allah. Ada pula nan buayu, nan sukunya jo padusi, aduh jin tuh. Ya. Sehingga mereka ada yang beriman, ada yang fasik, dan ada pula yang kafir.
seperti halnya manusia. Jadi maksudnya makhluk jin ini menempuh jalan berbeda-beda begitu. Ya. Golongan dan jenis jin-jin terbagi beberapa jenis. Ini yang kita bahas. Dan ada beberapa tugas. Ya. Ada berbeda-beda. Ya. Beberapa jenis. Singkatnya begini. Makhluk jin bisa muncul dalam berbagai wujud. Umpamanya gini, Pak Amin bisa nggak merubah wujud jadi ular? Enggak kan? Enggak ya? Iwan bisa berubah wujud nggak jadi embe? Enggak kan? Jin tuh bisa. Itu aja perbedaannya. Ya, perbedaannya itu. Jadi munculnya bisa berapa wujud? Mereka nggak pernah muncul seperti berubah wujud. Karena kondisi berubah wujud itu kondisi jin dalam keadaan lemah. Sama seperti orang digetok mati dia. Kalau dia berubah jadi ular, nah kita mau getok kan, sekali getok mati kan. Tapi dalam wujud aslinya nggak bisa dilihat. Makanya dia jarang berubah. Kecuali kalau mereka itu misalnya sudah pede gitu. Ya, sudah pede ya. Nan bertanya Beko ya. Ini dijelaskan bukan kata andung, kata hadis. Sering berubah wujud dari Abu Syalabah Al-Kasni mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, makhluk jin itu yang pokoknya ada 3 jenis yang sering berubah. Ada 3 jenis. Ya. Pertama, ya, janniyun lahu, ya, ajnihatun wayatiru fil hawa. Itu jenis pertama. Artinya jin yang memiliki sayap dan bisa terbang di udara. Berarti ada jenis makhluk jin yang bisa terbang di udara. Mau dilawan, mabok nggak kelihatan, bisa terbang lagi. Mau sparring sama dia, mabok kita. Maka harus dikenalin dulu. Ya. Yang kedua, al-jinu ala sakli ta'abina wa akariba. Yang kedua tuh, jin yang berwujud ular dan kalajengking. Yang bisa terbang nggak bisa berubah seperti kalajengking, jangan disamain. Yang berubah seperti anjing nggak bisa berubah seperti ular. Beda-beda keahliannya. Sama manusia. Yang satu pandai badminton, yang satu nggak mungkin badminton semua berenang, bisa lari, bisa, nggak mungkin. Ya, nah itu dia. Banyak macamnya ini. Yang ketiga, al-jinal ladina yabqauna wa yataharakuna. Jin yang menetap tidak berpindah-pindah, tidak nomaden. Yang 2 tadi nomaden. Satu tempat nongkrong aja di situ. Kalang kabut kalau udah ada di rumah ini. Apalagi kalau jin tuh suka sama istri antum. Wah, udah nongkrong dari situ. Ngatasinnya repot tuh. Harus dengan ahlinya. Dan orang yang peka yang paham itu. Jadi jangan sepelekan hal itu. Andung yakin di sini ada yang disukain sama jin perempuan. Dan ada beberapa orang kok. Obatnya kan kalau di Islam diruqyah, tunggu dulu. Kalau salah-salah ruqyah makin cinta dia. Repot nggak kawin-kawin, pas kawin dihalangin aja. Kan kacau itu. Benar ini. Ada hadisnya. Yang Andung sampaikan tadi ada 3 jenis itu hadis riwayat Tabrani. Pertama, janniyun lahu ajinnahum wa yatiru fil hawa, bisa terbang. Aljinu ala sakli ta'abina wa akriba, bisa berwujud ular atau kalajengking. Aljinal ladina yabqauna wa yataraharrukana, menetap tidak berpindah-pindah. Ya. Hadis riwayat Tabrani. Baru paham ya? Ada 3 itu yang paling pokok. Kalau hadis riwayat Tabrani sahih, nggak mungkin bohong nih. Ya. Kita kenali dulu supaya kita bisa menterapinya nanti ya. Golongan makhluk jin yang bersayap ini terbang di udara, anginnya kencang banget. Ya.
Jadi angin itu naturalnya tidak merusak, bro. Pahami ilmunya. Kalau sudah didorong dengan jin, babak belur tuh rumah. Terbang-terbang tuh. Maka pas angin seperti itu, angin puting beliung, itu ada dah. Ada kekuatan makhluk lainnya. Maka ada doanya itu. Doa angin yang merusak. Sampai. Yang natural nggak merusak, bro. Ya. Jin yang soleh ini nggak mau merasuki manusia, bro. Jadi kas merasuki ini, saya jin muslim, jangan percaya itu. Jin jagonya ngecoh. Saya jin muslim, tolong dibacain Al-Fatihah, kirim minyak buhur. Udah embat aja tuh, guyur aja pakai air. Bohong itu. Jin yang soleh nggak mungkin merasuk manusia. Kelompoknya nasibin namanya. Ya. Nasibin. Kerjanya itu paling ke masjid. Ya. Gabungannya itu sering ngiringin orang-orang dakwah. Ya, jadi kalau Muhammadan itu banyak jin muslimnya itu. Karena sukanya wangi. Benar itu. Ini enggak ini ya, ini agak vulgar supaya jelas ya. Jadi yang bersayap ini terbang di udara seperti angin. Dalam riwayat Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, jin yang bisa terbang ini itu khusus namanya jin ifrit. Apa? Pernah dengar ya? Di Quran ada. Itu dia yang bisa terbang, jin ifrit ini. Dari golongan jin ini dapat memindahkan singgasana Ratu Balkis dari negeri Syaba, Yaman ke Baitul Maqdis, Palestina dalam sekejap. Karena menggunakan angin. Ya. Kalau angin segede apapun juga bisa pindah ya. Ya. Nah. Golongan makhluk jin ifrit ini dapat mendahului manusia dalam mencapai ruang angkasa, gitu iktibarnya. Begitu bener ininya. Kencengnya gitu ya. Makhluk jin yang berbentuk ular. Ya. Yang berbentuk kalajengking. Dalam sunnah Abu Daud diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda begini, beberapa ular adalah jenis jin. Maka bila ada orang yang melihat seorang dari mereka di rumahnya, apabila antum melihat ular di rumah, adabnya nih, jangan main mengetok dulu. Beri peringatan 3 kali. Beri peringatan 3 kali. Jika kembali lagi setelah diberi peringatan, keluar kamu. Geser, keluar. Geser aja, keluar. Jangan dibunuh. Itu makhluk Tuhan. Ini kan kalau berbisa main embat aja. Dulu keluar dulu. Kalau dia masuk lagi, bunuh. Itu kata Nabi. Jadi gini, beri peringatan 3 kali. Ya, keluar kamu, geser, keluarin. Ya. Jika kembali lagi setelah kita pergi, setelah diberi peringatan tadi, dia wajib dibunuh. Karena itu jin setan. Sampai? Kalau balik lagi berarti jin setan. Nah. Riwayat lain Rasulullah bersabda begini. Wal afai minal jinni ladina yuhariyuna suarahum wa askalahum kama gayatarat bani Israel suarahum illa suratil kirodati wal kanaziri. Ular-ular itu adalah jin yang berubah rupa dan bentuknya sebagaimana Bani Israel yang berubah bentuk menjadi rupa monyet dan babi. Jadi Bani Israel tuh nanti rubahnya nanti nggak sekarang. Ya seperti itulah. Karo Jokindi ya. Ya itulah. Hadis riwayat Tabrani yang disampaikan tadi.
Sedangkan makhluk jin yang berwujud anjing hitam juga sering berubah bentuk atau menjelma menjadi anjing hitam. Riwayatnya ada di riwayat Nabi Abu Kilabah dari Nabi SAW berkata, "Lau lam yakunil qalbu umatan la amarata bi qaltihi walakina akhwahu halaka umatin faqtulu kula aswada minhum fa innahum minal jini au minal jini." Sekiranya anjing itu bukan satu umat, niscaya aku memerintahkan membunuhnya. Karena itu umat, jin yang berubah menjadi anjing. Tetapi aku takut memusnahkannya satu umat. Karena itu bunuhlah setiap binatang hitam, anjing hitam. Di antaranya sebab dia adalah jinnya atau dari jinnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi mata putihnya nggak ada, Pak. Kalau melihat anjing itu hitam semua matanya, agak bergaris merah, bunuh aja. Ya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Itu semua ada dasarnya. Ya. Tapi mereka jenis jin itu berubah seperti itu jarang. Mereka juga takut. Sebab kalau berubah bentuk, selemah-lemah jin adalah waktu berubah bentuk. Ya, ada hadisnya. Nah, sedangkan jenis makhluk jin yang sering menguasai manusia, hobinya di manusia aja. Kadang-kala bisa masuk ke jalan darah. Ya, banyak yang tahu nih. Di situ yang sering mengakibatkan sakit. Ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa jin diciptakan dari nyala api yang tidak berasap. Jadi menurut bahasa, jin itu memiliki arti sesuatu yang halus, tersembunyi dan tidak dapat dilihat. Karena tidak kelihatan jenisnya, merahnya, kuningnya, tapi panas saja. Ya, kalau demam kan nggak kelihatan merahnya, tapi panas. Merah itu karena pengaruh panas di tubuh kan, ya, di ruang. Sifat jin memiliki karakter pendusta, suka menipu manusia, namun ia bersifat lemah. Ingat, jin itu bersifat lemah. Keberadaan jin tidak berbeda jauh dengan manusia. Mereka digolongkan beberapa jenis. Ada yang muslim, ada yang kafir, ada laki-laki, ada perempuan, ada yang berperangai baik, ada pula yang berperangai buruk. Jumlah mereka berlipat-lipat banyaknya dari keadaan manusia sekarang. Karena umurnya panjang. Mungkin kemari banyak orang degil. Wajar, karena penggodanya banyak. Jangan-jangan satu orang ini dikeroyok dengan 20 orang, 30 orang. Kalau nggak kuat imannya babak belur kita kan. Ya. Nah, itu di situ kita pahami. Sangat banyak sampai akhirul zaman. Selain ada manusia yang menguasai jin, ada pula jin yang menguasai manusia. Hati-hati, ada manusia yang bisa menguasai jin. Para nabi, para wali banyak itu. Dan ada juga jin yang menguasai manusia. Dan bahkan ada pula jin yang mengendalikan manusia. Nauzubillah min dzalik. Ya. Inilah jenis jin yang menguasai manusia. Pertama, qarin. Jin pendamping. Satu orang satu. Itu sunatullah. Jadi satu orang nggak mungkin nggak ada jinnya. Ada satu namanya jin qarin. Istilah qarin itu jin pendamping. Dalam Sahih Muslim, Sayyidah Aisyah berkata begini. Fi lailatin kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min hujratihi faqarat minha qalilan. Pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keluar dari kamarnya. Dan aku, Aisyah kan istrinya, agak cemburu. Kemudian Rasulullah bertanya, "Limada anta asyatu gairatun?"
kenapa engkau Aisyah cemburu saya keluar malam? Ya. Aisyah menjawab, "Naam." Iya. Lalu Rasulullah bersabda, "Laqad ja'a saitonuka." Telah datang ternyata setanmu Aisyah. Orang yang cemburunya itu nggak tahu juntrungnya, itu Qorin punya kerja tuh. Lah datang setanmu Aisyah, kata Rasulullah. Ya. Kemudian Aisyah bertanya, "Hala aindi syaitonun?" Apakah aku punya setan, wahai Rasul? Nah, Rasulullah menjawab, "Naam." Ya. Kemudian Aisyah bertanya lagi, "Hal kulun nasi ladaihim syayatina?" Apakah semua orang punya setan? Kata Aisyah. Ya. Rasulullah menjawab, "Naam." Ya. Kemudian Aisyah bertanya lagi penasaran. "Wa anta idan ya Rasulu?" Apakah engkau juga ada ya Rasul? Rasulullah menjawab. Ini jawabannya. Wahyu nih, sahih. "Na'am faqat rafiki jinun wal muslimu tataqayu. La yahmisu illa bil khairi." Iya, hanya jin pendampingku sudah muslim dan soleh. Ia hanya membisikkan yang baik-baik saja. Paham? Artinya Qorin itu bisa dilemahkan. Kalau Nabi jelas langsung tunduk. Kalau orang wali pasti bisa dilemahkan. Tapi nggak ada referensi hadis yang menerangkan jin Qorin itu wali mengislamkan, nggak ada kecuali Nabi. Sampai ya. Arti kata bisa jin Qorin itu tidak membisikkan keburukan. Ada beberapa amalannya. Ya, ini yang mesti dijelaskan. Penyakit manusia sekarang itu dia yang sering disepelekan. Bisikan dari dirinya sendiri. Itu makhluk lain, bukan jati diri antum. Ya. Dari hadis sahih tadi bisa diketahui pada diri manusia sejak lahir hingga wafat terdapat jin pendamping yang disebut Qorin. Qorin ini umurnya panjang sampai kiamat baru mati. Kalau antum mati, Qorinnya kemana? Qorinnya putar-putar 40 hari itu, kasih tanda setelah 40 hari supaya jangan liar. Itu kuburan Jonisan, supaya Qorin pribadi dia muter di situ, tuh enggak? Itu dimaksudnya. Kalau keluar jahil nanti. Itu yang sering menyerupai bentuk-bentuk orang yang sudah mati. Itu ada hadisnya. Sampai enggak? Nah, maka tanda-tanda orang mati seperti misalnya kulitnya, darahnya, kalau beleak itu segera ditutup dengan tanah, bersihkan. Karena sering menyerupai nanti. Itu ulah bukan arwah, arwah udah urusannya lain. Qorin tadi nangis dia di tempatnya situ, paham nggak ya? Nah itu dia. Ya. Jadi jelas ya analoginya ya. Semua yang terjadi itu memang kayak begitu. Jangan takut itu, ya, karena jagonya menyerupai. Siapa yang menyerupai? Tentu menyerupai badan orang yang ditempati oleh dia. Satu orang satu. Misalnya Pak Amin kegiling traktor umpama nih Pak, bukan ini ya. Nanti, jinnya misalnya ada di tempat Pak Amin meninggal tuh, rupanya kayak Pak Amin gitu. Dia udah meninggal, orang takut kan? Ya banyak kayak gitu kan? Itu bukan bohong itu. Ya bukan bohong. Kalau sudah menyerupai pasti terlihat. Sebenarnya orang yang soleh, dia bisa merasakannya. Kalau mau belajar yang duduk jago tuh. Merasakannya jago itu. Anu kasih tahu aja yang duduk tuh jago tuh. Ya.
gitu. Jadi tahu dia itu mesti diapain, perlu diruqyah atau tidak gitu ya. Tapi jangan Pak, jangan diikuti ilmunya sampai tingkat tertentu. Beda darahnya, ya, beda darahnya ya. Apalagi sampai disuruh, jangan ya. Kalau nggak tahu ilmunya kacau antum, demam anak antum nanti, efeknya ke situ, pasti itu. Ya, maka antum larang sekarang, jangan coba-coba dulu, nanti jemaah dibawa-bawa juga lagi. Ikut korban anaknya, kacau pula kita yang beresin kan. Ada yang terjadi nggak? Nah itu. Jadi pahami ilmunya ya, mudah-mudahan Allah meridhoi. Jadi yang mengiringi itu tadi, kan sudah disebut. Dari hadis tadi kita udah paham, jin korin ini terkadang membuat kita was-was dan ragu. Itu kerjanya. Katrat, khawatir, waswisu, fisudurinas, itu diarahkannya ke jin pendamping. Bukan jin natural seperti jin ifrit, bukan. Bukan yang berubah seperti ular, bukan. Itu beda itu. Nah bahayanya jin korin itu kan udah merasuk. Udah ada panas. Itu cukup untuk memanasi semangat tubuh. Tapi pas masuk jin yang lain dari luar, maka blank tuh otak. Itu yang disebut kesurupan. Double plus panasnya. Sebabnya banyak. Jin itu ada yang iseng. Sama manusia ada yang iseng nggak? Ada nggak? Contohnya Ikhwan Rio kan sering iseng tuh. Umpama ngisengin orang kan. Ya, Iwan galete misalnya kan gitu kan. Ada juga, tahu-tahu ngerasuk aja masuk. Kadang-kala yang uniknya, ada yang nggak beradab. Lobang diguyur aja air panas, hati-hati ya, dilarang Nabi ya. Lobang nggak boleh diguyur air mendidih. Kalau buang itu bismillah, amit-amit dah, izin. Tahu izin, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah ampuni kalau ada makhlukmu saya nggak tahu, buang pelan-pelan. Sebaiknya air panas itu jangan dimasukin ke lobang. Ada hadisnya. Nah, memang nggak ada masalah hari itu. Siap-siap tuh dendamnya tuh. Bisa ke anaknya, bidinya, tahu kelojotan, kerasukan tuh. Makanya adabnya kita pahami. Itu kan nggak dikaji secara medis, secara umum, secara intelektual dianggap tahayul katanya. Padahal diterangkan. Ya, jadi itu tadi kencing sembarangan, lobang dikencingin, hati-hati dendam antum kerasukan itu. Enggak hari itu kadang-kala kerasukannya. Perempuan hati-hati itu yang kotoran, jangan sembarangan aja. Ya. Paling suka itu merasuki, karena hobinya makan darah kotor kan. Hati-hati, makanya orang dulu kan sering dikucilkan itu, taranya tinggi. Jadi udah tahu. Jadi gimana ngatasinya? Nung jelaskan nanti di bab kedua ya. Ini penting kita pahami dulu konsepnya. Jadi sudah jelas nih. Seorang yang dikuasai jin korin yang jahat dapat dikenali seperti timbulnya was-was, ragu-ragu. Misal wudhu, nggak puas, berulang-ulang nggak? Berwudhu, nggak puas, berulang balik. Itu korin tuh. Itu harus diruqyah tuh. Kerap sekali curiga, udah sholat 2 rakaat, lupa pula sujudnya. Ini rakaat kedua atau pertama, ada nggak? Ada kan? Itu korin tuh, kerjanya di situ tuh. Harus pakai itu jin korin tuh, kerjanya tuh. Terus kita seger-seger, pas kita sholat, mangu panjang saya. Itu korin tuh, ya, itu korin tuh. Terus kuat sekali prasangka buruk, itu jin korin tuh, jin pendamping kita. Apabila disebut asma Allah, dibacakan ayat Al-Quran, maka menguap langsung mendadak. Jadi gini, kalau kita sholat, Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim, misalnya ke dalam hati ya, nggak dilapatkan, kita kan dalam tekanan sholat, itu nguapnya 2 kali tuh. Tutup segera ya tutup segera, dia pergi tuh, korinnya nongkrong tuh. Jadi harus ada asma, harus ada zikir. Yang kedua itu yang keluarnya.
nguap kedua, tau nggak? Nguap pertama itu ulahnya tuh, nguap kedua keluar tuh, ya. Kalau nguap ketiga, itu memang ngantuk, gitu ceritanya beda lagi. Ya. Jadi jin yang merasuk manusia setan, dalam hal ini jin yang di luar tapi setan, jenisnya banyak. Yang bertempat di pohon, yang bertempat di kamar mandi, yang bertempat di gedung rusak, ya, korin yang berada di luar yang sudah tidak ada wadaknya, itu yang merasuk, itu yang kesurupan. Kalau jin korin pendamping gimana merasuk? Memang sudah dirasuk antum. Jadi dalam kondisi sekarang ini nggak ada satupun juga yang tidak ada kesurupan jin korin. Rasuk itu masuk. Tempat jin korin adalah di badan antum. Ya, udah nggak enak kan? Contoh aja duduk tuh udah nggak enak. Ya kalau ngaji, aduh, ada aja penyakitnya ya. Bener nggak? Ya, pas di pub gimana Pak? Ngopi, wah asik, nggak lupa penat kan? Nah, itu dia punya kerja tuh korin tuh. Kayak gitu memang. Ya. Jadi itu pas masuk lagi, misalnya jin yang ada bertempat di suatu tempat, maka itu kerusukan. Itu yang jin kerasukan. Jadi lebih cenderung kepada jin yang ada double, energinya double. Maka kalau jin korin itu tidak selalu kita kendalikan, nah, menimbulkan sesuatu pertengkaran, bahkan sampai membuat kehilangan ingatan kalau sudah melebihi kesadaran, merusak apa yang ada. Adapun ayat mengenai makhluk jin yang menguasai makhluk diterangkan dalam Quran surat Az-Zukhruf yang merasuk ya, ayat 36 dibaca Iwan. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertai. Kami biarkan setan menyesatkan menjadi teman karibmu. Kerasukan antum. Ya, itu ayat kerasukan tuh. Ya. Udah ada setan panas ditambah panas lagi, kerasukan nggak? Contoh, kerasukan natural. Udah panas tubuhnya ada korin, tenggak jadi Walker, sebotol lagi, panasnya tambah nggak? Oleng antum ngaco bisa aja, sama tuh, sama gitu tuh, nggak jauh beda, analoginya gitu aja. Sekarang udah masuk korin, jin setan masuk juga Johnny Walker, udah double, triple, udah kacau itu loh, bisa bunuh orang itu, hati-hati, ya. Jadi anu nggak nyaranin orang soleh suruh mabuk, nggak, mabuk haram, ya. Jadi itu yang perlu anu jelaskan. Di ayat lain dilanjut ya, Al-Mujadilah 22 suratnya, ayat 19 baca.
Surat 22. Istahwadha. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Syaitan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan syaitan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan syaitan itulah golongan yang merugi. Betul? Jadi kalau ditanya sama orang, sandaran dalil orang kesurupan apa? Quran surat Mujadilah ayat 19. Ya. Kelebihan materi. Masa materi sandarin ke tauhid? 19 kan? 19 kan? Seimbangkan. Ayat maka 22. Seimbangkan dengan zikir, perbanyak zikir. Makanya obat kesurupan, ingetinnya bukan istighfar. La ilaha illallah. Talqin yang paling keren. Tapi hati-hati yang mentalkin, korinnya bisa keluar mentalkin pula ke sana, kacau, tambah kacau itu. Makanya bisa ayat kursi nantinya itu orang kesurupan hafal. Nah, ini ada mesti diilmui lah, ya, diilmui lah. Nah, kalau nggak ahli, serahkan kepada ahlul zikir ya. Orang yang mengerti ilmunya. Al-Qadi Badaruddin bin Abdullah Asyibli. Jelas, Syibli ini ulama torekot nih. Berpendapat jin yang merasuki atau disebut jin setan itu dapat masuk ke dalam tubuh manusia karena mempunyai sifat halus dari bangsa jin dan setan ini sehingga membuat bisa masuk ke dalam tubuh manusia karena mempunyai sifat halus. Cara mengobati yang kerasukan jenis jin setan ini yang menguasai tubuh manusia dapat dilakukan dengan ruqyah syariah. Makanya ada ilmu khusus ruqyah syariah ya. Yaitu dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa Nabi yang sudah ditentukan secara hadis dan sunnah. Nggak bisa sembarangan ya. Nah, agar bisa dijauhkan dari gangguan jenis ini, hendaknya selalu istiqomah supaya tidak ingin terganggu ya. Alhamdulillah yang duduk nggak pernah kerasukan, tapi merasuki orang lain supaya kerasukan sering. Nah, itu kurang ajarnya. Jangan ya, nah, jangan ikuti nih ya. Jadi gini, agar antum dijauhkan dari gangguan jin setan ini yang berbahayanya, yang tidak disadari. Paham nggak? Antum normal, tapi sebenarnya antum kesurupan. Itu yang bahaya. Sampai nggak? Itu yang paling bahaya. Nah, ini yang perlu diselesaikan ya. Jadi agar bisa dijauhi gangguan ini, hendaknya selalu istiqomah mendawamkan zikir nafi isbatan. Itu kata Asyibli. Makanya orang yang sering melakukan jahar nasfi isbatan ya jaranglah kerasukan. Insya Allah, percayalah. Ya. Nah. Jadi kalau udah zikir di sini ada yang kerasukan juga ya kacau. Bayangin orang yang nggak sadar pas zikir sini ada kepanasan nggak? Ada yang bisa mau mandi nggak? Ada. Itu hebatnya nafi isbat. Ya. Karena itu orang yang taat sering membaca Al-Quran, sholat berjamaah, menghadiri majelis taklim, insya Allah akan membuat jin yang sering merasuki baik sadar ataupun tidak sadar akan menjadi sulit dan kesulitan tak berkuasa mengendalikan kita. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari gangguan jenis ini
dan bala tentaranya. Kita pahami sedikit lagi. Nah, jadi dengan begitu, jin merupakan bagian makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pahami ya, itu ciptaan Allah. Prinsip ajaran kita, kalau dia jahil, dia jahil akan merusak kita, baru kita lawan. Tapi kalau tidak jahil, jangan usil, jangan ganggu, ya, jangan ganggu. Itu nasihatnya, ya. Sama seperti manusia, makhluk jin diciptakan untuk beribadah. Hanya saja bedanya jin merupakan makhluk gaib yang tidak bisa dilihat oleh indera manusia biasa, tapi bisa dirasakan. Bagi yang mau mempelajarinya, sebaiknya jangan dulu. Tapi titik ruqyah ini harus sampai bisa merasakannya. Gimana mau ngeruyah kalau nggak bisa merasakannya? Ya, jangan-jangan korinnya nanti yang disuruh diusir, dibakar pula, ya. Kacau lah, oleng orang itu mah, bisa tuh. Bisa otis orang itu. Jadi makhluk jin bisa melihat manusia, manusia nggak bisa melihat jin. Mau diajak bertinju, kacau ya. Selain itu makhluk jin bisa merasuk tubuh manusia, kita tidak bisa merasuk ke tubuh jin kan? Masuknya jin ke dalam tubuh manusia ditegaskan di Al-Quran Sunnah, tadi sudah disebut. Kesepakatan para ulama ahli sunnah. Dasar paling pokoknya jelas di Al-Baqarah 275, dibaca dulu. Ini ada amalan untuk kita pahami apabila tidak sadar kita dirasuki. 275, Iqra Iwan. Orang-orang yang makan, mengambil riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya. Apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Anda tafsirkan, mudah-mudahan Allah meridhoi. Ternyata zaman sekarang riba itu mengakibatkan kesurupan yang tidak disadari. Enggak kelojotan bro, tapi kecanduan. Sekali makan riba harus sekali tobat, walaupun hanya 5.000. Karena antum sudah kesurupan, dirasuki. Antum sudah dianggap sama, lebih bahaya daripada kerasukan benar. Itu Quran loh. Ya. Jadi di sini yang perlu kita pahami, banyak gak sekarang? Kebayang gak?
akan disepelein karena orang sekarang menganggap dibalik-balik. Oh, riba dihalal-halalin, bank syariah katanya. Nggak bisa. Pahami riba itu. Bila perlu jangan deh. Bersihkan aja riba itu, bunga jangan dimakan, kasihkan ke yang hak. Ke fakir miskin kasihin. Itu membersihkannya. Nggak ada jalan lain. Kalaupun kita terlibat dengan kondisi bank, satu aja nasihat Anda. Dia jadikan saja alat penyelamat nyimpan uang. Paham nggak? Sama dengan nabung. Tapi bunganya jangan dimakan. Allah meridhoi itu. Itu nasihatnya. Ya. Nggak ada alasan. Karena nanti ujungnya alasan apa yang diberitakan dari firman Allah. Disamakan, disepelekan. Jual beli riba juga katanya. Dianggapnya begitu. Imam Qurtubi mengatakan bahwa ayat tadi itu dalil kerusakan pengingkaran orang-orang di akhir zaman. Mereka itu semuanya sudah banyak yang kerasukan. Kebayang nggak? Ya. Nah kita kalau mau belajar agama jangan tanggung ya. Kalau ingin soleh-soleh banget deh. Nah, yang anehnya sekarang justru yang laku untuk mencari ikhtiar kerja adalah di bank. Padahal itu berbahaya. Kalau nggak pandai-pandai kita di sana rusak semuanya. Benar kan? Bukan anti. Bukan hal itu. Ya ini kita mesti pahami. Ya. Jadi jangan heran kalau ada kerasukan yang aneh-aneh, nggak apa orangnya bersih, kerasukan juga, berantakan juga rumah tangganya. Ya itu tadi. Ya kan? Jadi kerasukan itu bahasa umumnya kesurupan lah. Itu jelas dari makhluk jin setan dan menganggap bahwa hal itu hanyalah sesuatu yang alami dan bahwa setan tidak berjalan di dalam tubuh manusia hingga tidak ada kerasukan seperti orang gila karena jin nggak ada katanya. Wah ini kacau ini orang ini. Kalau berpemahaman demikian. Di dalam hadis Syafi'iyah binti Huyai disebutkan sabda Rasulullah, "Inna syaitona yajri fi jasadil insani majadamu." Sesungguhnya setan mengalir di dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Hadis riwayat Muslim. Kita tutup dulu di part pertama ini, kita masuk ke part kedua. Ada yang bertanya? Silakan.